Demikian juga Dhamma adalah yang terbaik dari semua ajaran yang ada. Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Ada beberapa keistimewaan dari sejarah kelahiran Pangeran Siddhartha. Dari proses kehamilan Ratu Maya atau ibu Pangeran Siddhartha pun ada kejadian yang sangat istimewa. Raja Suddhodana dan Ratu Maya diceritakan dalam pernikahan mereka. Walaupun sudah cukup lama berumah tangga, namun beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Kemudian suatu kesempatan ada sebuah perayaan di istana yang dilakukan selama 7 hari. Pada saat itu Ratu Maya mengucapkan janji-janji atau tekadnya. Dan setelah perayaan selesai, Ratu Mahamaya mandi air wangi atau air bunga. Dan pada saat tidur beliau juga bermimpi, di mana mimpi ini sangat aneh. Diceritakan bahwa ada 4 makhluk dewa agung yang telah mengangkat tubuhnya dan membawanya ke gunung Himalaya. Beliau diletakkan di bawah pohon sala. Para istri dewa-dewa memandikan beliau di sebuah danau. Danau ini dikenal sebagai Danau Anotata. Kemudian menggosokkannya dengan minyak wangi dan juga memakaikan pakaian yang biasa dipakai oleh para dewa. Dan kemudian setelah itu Ratu Maya dibawa masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah tempat tidur. Di tempat tidur itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, mengelilingi tempat tidur Putri Maya atau Dewi Maya sebanyak 3 kali, dan kemudian gajah tersebut masuk ke dalam perut Ratu Maya dari sebelah kanan. Setelah kejadian ini Ratu Maya menceritakan kepada raja. Dan selanjutnya raja memanggil para Brahmana untuk menanyakan arti mimpi dari Ratu Maya. Para Brahmana pada zaman itu banyak yang terkenal mampu membaca kejadian-kejadian yang belum terjadi, atau bahasa sederhananya adalah mampu meramal. Para Brahmana mengatakan bahwa Ratu Maya akan mengandung seorang bayi laki-laki yang suatu saat nanti atau kelak akan menjadi seorang Cakrawati atau raja dari semua raja, raja dunia. Sebagian Brahmana lain mengatakan bahwa bayi tersebut akan menjadi Buddha. Nah, setelah kejadian ini Ratu Maya betul-betul hamil. Diceritakan pula bahwa Ratu Maya pada saat hamil mampu melihat bayi dalam kandungannya yang duduk bersila menghadap ke depan, dengan wajah menghadap ke depan. Nah, 10 bulan kemudian atau di bulan Waisak, Ratu Maya memohon kepada raja untuk dapat bersalin di rumah orang tuanya di Dewadaha. Jadi sahabat siswa Buddha, ada sebuah tradisi di zaman Siddhartha, yaitu ketika perempuan akan melahirkan, maka akan melahirkan di rumah orang tua perempuan. Dan kehamilan Ratu Maya diceritakan adalah selama 10 bulan. Tidak seperti manusia pada umumnya, yaitu 9 bulan 10 hari. Setelah rombongan Ratu Maya sampai di sebuah taman, yaitu Taman Lumbini, yang diceritakan sangat indah sekali, sekarang keberadaannya di negara Nepal.
Di taman itulah Ratu Maya berpegangan pada sebuah pohon sala, dan dalam sikap berdiri itulah Ratu Maya melahirkan bayi laki-laki. Ketika itu tepat di bulan Purnama Sidi, yaitu di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Diceritakan 4 makhluk surga menerima bayi dengan jala emas, dan kemudian dari langit turun juga hujan air dingin dan air panas untuk memandikan bayi tersebut. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan ke arah utara sebanyak 7 langkah, dan setiap langkah yang dia injak, yang beliau injak, tumbuh bunga teratai. Dan juga mampu berbicara, yaitu Ago Hang Asmi Lokasa, Jeto Hang Asmi Lokasa, Seto Hang Asmi Lokasa, Ayang Atimak Jati, Nati Dani Punabawu. Artinya adalah, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini. Ini adalah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada lagi tumimba lahir bagiku. Sahabat siswa Buddha, inilah kejadian-kejadian istimewa yang tidak terjadi pada kebanyakan orang. Bahwa beliau lahir, yaitu turun hujan dingin dan air hangat, air panas yang kita simpulkan menjadi air hangat untuk membersihkan badannya, kemudian mampu berjalan 7 langkah dan mampu berucap. Dan beliau menyatakan bahwa kelahirannya pada saat itu adalah kelahiran yang terakhir. Seperti kita ketahui, bunga teratai dalam agama Buddha memiliki filosofi yang sangat dalam, bahwa walaupun hidup di air yang berlumpur dan hidupnya bergantung pada lumpur tersebut dan air tersebut, namun bunga teratai tidak akan ternodai oleh lumpur. Tetap cantik, tetap bersih, dan indah dipandang mata. Demikian juga Dhamma adalah yang terbaik dari semua ajaran yang ada. Demikian kita diharapkan walaupun hidup di antara orang-orang yang tidak baik, selayaknya kita tidak terpengaruh untuk mengikutinya. Jadi sahabat siswa Buddha, beberapa kejadian yang luar biasa, keistimewaan pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha memang tidak terjadi pada kebanyakan orang. Inilah keistimewaan di mana seorang bodhisatwa, calon Buddha yang terlahir di dunia, tentunya membawa keajaiban-keajaiban. Sahabat siswa Buddha, mudah-mudahan riwayat hidup Buddha walaupun tidak lengkap, saya akan mencoba menguraikan sedikit demi sedikit tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Karena apa? Ternyata banyak di luar sana orang yang tidak memahami tentang siapa itu Buddha Gautama. Tidak hanya 1-2 kali saya bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa agama Buddha itu berasal dari Cina. Padahal sebenarnya bahwa agama Buddha adalah nyata-nyata berasal dari India. Sejarah Siddhartha lahir, kerajaan Kapilawastu, kelahiran Pangeran Siddhartha adalah di Nepal dan Kapilawastu ada di India. Tetapi ternyata di masyarakat umum banyak yang tidak mengetahui dan menganggap bahwa agama Buddha adalah agama dari Cina. Demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih. Namo Buddhaya.